Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa anhu radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Al-Imam al-Adil wa syabun nasa'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu muta'alliqun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun qalabathu zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa akhafa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallaha qaliyan fafadat aina. Dalam kitab kajian Bukhari pagi ini hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, kata Rasulullah SAW, ada 7 golongan yang mana mereka 7 golongan ini mendapatkan apa? Mendapatkan naungan yang mana nanti di akhirat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Nanti di akhirat. Ya, nanti di akhirat itu dikatakan bahwa di akhirat nanti jarak antara matahari dengan kita ini itu sangat dekat. Sekarang adanya, sekarang jarak kita dengan matahari itu berapa jauh? 3 planet. Berapa? 3 planet. Yang IPA ini. 3 planet. Yang belajar IPA ini. Berapa? Berapa ini? Berapa jauh? 3.700.000 cahaya. Nah itu kalau misalkan di kalkulasi jauhnya sudah nggak bisa dibayangkan ya jauhnya. Tapi kalau misalkan pas kita dalam keadaan duhur itu pas teriknya itu kita merasakan panasnya. Panasnya luar biasa ya. Itu padahal jauhnya sudah luar biasa, tapi panasnya juga luar biasa. Nah bayangkan nanti di akhirat jaraknya antara manusia dengan matahari itu sangat dekat. Ya. Bahkan diriwayatkan jarak antara kita dengan matahari itu cuma 1 jengkal. Bayangkan panasnya bagaimana ya? Panasnya itu bagi penolong yang sangat jauh saja panasnya luar biasa seperti ini, apalagi yang 1 jengkal, Pak. Ini sudah kebakar hitam-hitamnya ya. Tapi nanti di akhirat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya nanti akan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang insya Allah dia tidak akan kepanasan walaupun matahari dekat jaraknya. Nah, siapa ini? Siapa 7 golongan ini? Rasulullah SAW menegaskan yang pertama apa? Yang pertama al-imamul adil. Yang pertama adalah al-imamul adil. Imam yang adil. Imam yang artinya dia berbuat adil kepada rakyatnya, ya, tidak pernah korupsi dan macam-macamnya. Itu adalah imam yang
adil, pemimpin yang adil. Artinya pemimpin yang memang dia menggunakan jabatannya itu dengan baik, mensejahterakan rakyatnya, ya, tidak menyelewengkan dan macam-macamnya. Ya, itu adalah imam yang adil. Suatu hari Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini adalah salah satu khalifah pada dinasti Umayyah, disebut dengan Al-Umar As-Sani, Umar yang kedua. Umar yang kedua, ya. Maksudnya Umar yang kedua itu Umar bin Khattab yang kedua. Kenapa? Karena keadilannya luar biasa, ya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini ketika pada musimnya sangat dingin, beliau ini subhanallah di tengah malam beliau wajib untuk mandi besar, wajib untuk mandi. Kemudian ketika pas mau mandi, kalau misalkan musim dingin berarti kan airnya dingin sekali, ya. Apalagi kalau di Arab itu kalau sudah dinginnya luar biasa, sampai bisa melukai loh. Kalau di Arab sana, kalau air yang dingin sekali itu sampai bisa melukai. Karena itu nggak berani orang mandi. Maksudnya harus dipanaskan dulu. Kenapa? Dari dasarnya dinginnya itu sampai melukai. Kalau misalkan berani mandi. Nah, Al-Imam Umar bin Abdul Aziz ketika itu mau mandi, kemudian sama pembantunya bilang, wahai Imam, wahai Amirul Mukminin, kamu mau kemana? Saya mau mandi dulu. Airnya dingin sekali. Iya, nggak apa-apa, saya harus mandi. Jangan Imam, dipanaskan dulu aja. Kata Imam bin Abdul Aziz, saya nggak punya bahan bakar untuk membakar air, kan harus dibakar dulu. Kalau dulu kan nggak ada kompor gas, ya. Adanya apa? Adanya kayu bakar untuk memasak. Nggak ada, kata pembantunya. Ada kayu bakar tapi milik negara atau milik rakyat, ya, milik negara. Jangan, kata pembantunya, nggak apa-apa, jangan, itu miliknya rakyat, bukan milik negara itu. Kalau saya pakai itu artinya boleh saya. Wahai Imam, kalau engkau memaksakan diri untuk mandi air dingin sekarang, maka besok negara ini sudah tidak punya pemimpin. Alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena air dinginnya sangat luar biasa. Lalu terus gimana? Nah, ini aja dipinjam aja atau diakad beli, diganti uangnya, kemudian kita pakai ini milik negara. Kalau seperti itu saya tahu. Padahal cuma kayu bakar cuma sedikit. Beliau tidak ingin mengambil sedikit pun milik daripada rakyat. Nah, karena itu ini adalah potret daripada imam yang adil, pemimpin yang adil. Nah, kalau zaman sekarang sulit menemukan yang seperti ini. Nah, kita lihat banyak orang pejabat dan korupsi dan macam-macamnya, miliaran. Nah, untuk lihat uang 1 miliar. Nah, itu kalau diberikan kerupuk dari mana sama mana, ya. Nah, itu nggak bisa bayangkan, ya. Udah nggak usah dibayangkan, ya. Itu adalah imam yang adil, pemimpin yang adil, yang nanti di akhirat akan mendapatkan naungan, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW apa? Wasabun nasa'a fi ibadati rabbih. Ada pemuda yang apa? Yang semangat ibadahnya kepada Tuhannya. Pemuda, tapi dia semangat dalam ibadah. Ya, antum semuanya masih pemuda, tapi semangat dalam ibadah. Misalkan sholat tahajud, ya, misalkan sholat duha, kemudian baca Al-Quran, zikir, ya, seperti yang selama ini kita lakukan, wirdul latif, hizbun nasr dan macam-macamnya. Semangat, walaupun masih pemuda tapi semangat
ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti kata Rasulullah SAW, nanti di akhirat akan mendapatkan naungan. Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga kita istiqomah insyaallah ya. Nah itu penyakitnya kan nggak istiqomah ya. Wah, hari ini semangat, ayo baca Quran, ayo wirid, tapi besoknya sudah ya. Apalagi kalau sudah liburan itu tutup sudah, wiridnya sudah ditutup. Sudah lupa, dulu artisnya sudah lupa. Itu penyakitnya itu ya. Kemudian apa? Yang ketiga, warajulun qalbuhu muta'alliqun fil masajid. Ada seseorang yang hatinya itu apa? Bergantung dengan masjid. Artinya dia istiqomah ke masjid, ya, sholat di masjid, kemudian ibadah di masjid. Pokoknya dia selalu menggantungkan hatinya di masjid. Maka ini juga yang disebut ya, dan dijamin nanti akan mendapatkan naungan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, masa ada pemuda atau anak muda yang selalu ke masjid kok diomongin, "Lah ini kok masih muda kok masih terus sih kayak orang tua." Ya mending ya. Mending, maksudnya ya baik itu, malah lebih baik lah daripada kamu orang tua enggak pernah ke masjid ya. Seharusnya orang tua itu sudah dekat dengan kuburan, dekat dengan masjid, ya kok malah mengomentari anak muda yang sering ke masjid. Dan ini malah bagus, masih muda kok senangnya ngaji Quran. Memang ibadah itu orang tua aja kan ya. Nah, itu ya. Jadi itu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala nanti mendapatkan naungan. Nah, kemudian yang keempat ya, wa rajulani tahabba billah istama alaih wa tafarraqa alaih. Ada dua orang ini adalah cintanya itu karena Allah, yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah taala. Jadi artinya ada sahabat yang memang persahabatannya itu karena Allah taala, kemudian berpisahnya juga karena Allah taala. Nah, misalkan ya ini di pondok ini ya bersahabat, ya enggak, bertemu karena Allah taala. Kenapa? Karena belajar ilmu agama, karena belajar ilmu Rasulullah. Nanti ya ketika pulang, nanti ketika lulus berpisah ya juga karena Allah taala. Nah, seperti itu. Bukan apa? Bukan berteman karena ada uangnya. Wah, saya enggak mau berteman dengan ini. Enggak punya uang. Kalau dia ajak untuk ke warung, enggak pernah keluar uangnya. Nah, itu bukan karena Allah taala. Tapi karena Allah taala itu apa? Karena sama-sama beribadah, sama-sama belajar. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi cintanya itu karena Allah. Ini nanti yang akan mendapatkan jaminan naungan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima apa? Warajulun talabathu dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ada seorang pemuda ya yang dia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi anugerah wajah yang bagus ya. Kemudian dia diajak untuk yang berbuat tidak, maka dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ada pemuda yang digoda oleh perempuan, tapi dia apa? Tapi dia tidak tergoda. Ya. Misalkan ada orang laki-laki, ada pemuda, kok tiba-tiba dia digoda sama perempuan, Mas, misalnya, wah, gak noleh sama sekali dia, ya, oh, setan. Nah ini, ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan naungan. Tapi kok cuma sekali dipanggil, Mas, dicari siapa ya? Nah, itu sudah nggak masuk itu. Nah, sampai dicari itu pada dia. Nah, itu nggak masuk. Tapi kalau misalkan dia tetap tidak tergoda, maka apa? Maka itu yang akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Apalagi di saat belajar seperti ini, jangan sampai tergoda apapun. Nah, itu. Kemudian yang keenam apa? Warajulun tasaddaqa kahafa
hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ada seseorang yang dia itu bersedekah. Ya, yang dia bersedekah akan tetapi apa? Tangan kirinya itu tidak tahu, padahal dia bersedekah dengan tangan kanan. Ya, kan kalau kita kan bersedekah tangan kanan, tangan kiri itu nggak tahu kalau tangan kanan itu bersedekah. Maksudnya apa? Maksudnya dua tangan kita ini kan selalu bersama kan? Kan nggak pernah gini kita kalau jalan nggak pernah gini, pasti kan gini. Kalau kita bersedekah, kira-kira tangan kiri tahu nggak? Tahu, tapi dari dia ikhlasnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tangan kirinya itu nggak tahu. Artinya apa? Kalau dia sedekah itu ikhlas, nggak pamer-pamer, itu. Kalau sedekah itu sedekah di masjid, padahal cuma 10.000, dipamer-pamer, dijembrengkan dulu 10.000. Ya, kemudian dimasukkan dilihatin ke temennya ya. Itu nggak boleh, itu pamer temennya. Itu pamer. Apalagi kalau diumumkan, ya bapak-bapak, ibu-ibu, ini saya barusan nyumbang ya 100.000. Alhamdulillah. Saya itu termasuk orang dermawan, Bu, satu desa. Wah, ini yang termasuk gak ikhlas ya. Karena itu kalau misalkan kita bersedekah harus ikhlas. Nah, itu intinya. Jadi kalau misalkan kita sedekah ikhlas, maka termasuk orang yang akan mendapatkan naungan. Kemudian apa? Yang terakhir, yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Ya, ada seorang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dalam keadaan sepi, dalam keadaan khusyuk. Ya, artinya dia sangat khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan apapun dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan sepi, dalam keadaan sulit, dalam keadaan apapun dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini termasuk orang yang mendapatkan naungan, yang mana nanti di akhirat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita termasuk daripada ketujuh golongan ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Atau salah satu daripada 7 golongan ini sehingga kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terus